Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada jamaah Masjid Pangeran Diponegoro, kami segenap keluarga besar dan pengurus Takmir Masjid Pangeran Diponegoro mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah. Semoga kita semua mampu meneladani akan kepatuhan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam dalam beribadah dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bisa memetik hikmah dan pelajaran dari pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Amin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, untuk penerimaan hewan kurban yang akan disembelih dan didistribusikan oleh panitia takmir Masjid Pangeran Diponegoro yakni sebanyak 2 ekor sapi, 33 ekor kambing dan domba. Dan kami masih membuka kesempatan bagi jamaah untuk bisa berkurban melalui panitia hingga pagi hari ini. Untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan pada hari ini, hari Senin tanggal 17 Juni tahun 2024, yakni pada pukul 8 pagi. Dan kami mengundang para sohibul kurban untuk bisa menyaksikan menghadiri penyembelihan hewan kurban tersebut. Kami selaku panitia kurban takmir Masjid Pangeran Diponegoro mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang sudah memberi kepercayaan untuk berkurban di Masjid Pangeran Diponegoro. Semoga ibadah kurban Bapak Ibu jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan juga kepada seluruh jamaah yang telah hadir dan menciarkan pelaksanaan sholat Idul Adha pagi hari ini. Dan kami dari Takmir Masjid memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan sholat Idul Adha ini masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Kemudian sebelum sholat Idul Adha dimulai dan demi kehusyukan bersama, maka kami memohon para jamaah untuk menempati saf-saf terdepan terlebih dahulu. Dan selanjutnya untuk alat komunikasi mohon untuk bisa dinonaktifkan, serta sekaligus untuk nanti bisa mengikuti khutbah sholat id hingga selesai. Dan selaku imam sholat Idul Adha pada kali ini yaitu Ustadz Fikri Rinaldi, dan khotib sholat Idul Adha adalah beliau Ustadz Profesor Insinyur Didi Dwi Anggoro, Magister of Engineering, Doctor of Filosofi, Guru Besar Teknik Kimia Undip. Demikian pengumuman dari informasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis sholah. Bapak Ibu para jamaah, untuk pelaksanaan sholat Id ini sama seperti sholat sunnah lainnya, hanya saja pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram diikuti dengan 7 takbir, dan pada rakaat kedua setelah takbir intikal diikuti dengan 5 takbir. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Saf lurus dan rapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها
كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal huriyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil kiamat. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallah. Sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih beri kita kekuatan iman dan Islam
sehingga mampu menyisihkan kesibukan kita menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini seluruh dunia umat Islam menjalankan ibadah haji, di mana 1/1000 daripada penduduk kita Indonesia, dari 280 juta sekian, 280.000 pergi haji. Dan juga menjalankan ibadah kurban bagi yang tidak di haji maupun yang ada di rumah. Kalau kita perhatikan ibadah haji dan kurban ini adalah mengikuti daripada perjuangan dan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga pengorbanan daripada keluarganya, istrinya, dan anaknya. Sehingga begitu besar pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, sehingga beliau mendapat gelar Khalilullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pengorbanan yang besar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga, Allah Subhanahu wa taala sangat suka, sehingga selalu kita sebut dalam doa tasahud dan tahiyat dalam sholat kita. Perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga sejak beliau masih muda, maka berhadapan dengan penguasa yang zalim, yaitu Raja Namrud. Dan perjuangan daripada beliau pun akhirnya beliau mendapat hukuman, yaitu dilempar di tengah api yang menyala-nyala berhari-hari. Kemudian setelah beliau berkeluarga bersama Siti Hajar, maka pada waktu perjalanan beserta bayi beliau, yaitu bayi Ismail alaihissalam yang sudah ditunggu-tunggu, maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Siti Hajar beserta Nabi Ismail alaihissalam di tengah padang pasir, di mana ditinggalkan bukan di tempat yang penuh dengan kehidupan, tapi ditinggalkan di tempat yang penuh dengan asbab kematian. Tapi begitu mengetahui bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Siti Hajar pun siap ditinggal oleh suaminya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah berhari-hari ditinggal, akhirnya bekal beliau pun habis. Bukan hanya bekal pun habis, air susu yang diberikan oleh Nabi Ismail alaihissalam pun akhirnya mengering. Sehingga akhirnya dengan kodrat seorang ibu mendengar tangisan daripada bayi Ismail alaihissalam, maka gelisahlah Siti Hajar. Maka beliau pun mencari sumber air ataupun mencari mungkin ada musafir yang datang. Maka beliau berlari dari Bukit Sofa, Bukit Marwa 7 kali. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dari hasanahnya, yaitu air Zam-Zam. Di mana dari kaki bayi Nabi Ismail alaihissalam keluarlah air Zam-Zam. Dan untuk menjaga keimanan daripada Siti Hajar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berikan air Zam-Zam tersebut di Sofa dan Marwa. Tapi sumur air Zam-Zam adalah agak jauh daripada Bukit Sofa dan Marwa, mendekati Ka'bah. Untuk menjaga keimanan daripada Siti Hajar, bahwa yang membantu dia adalah Allah, yang memberi hasanah adalah Allah, bukan usaha dia lari daripada Sofa ke Marwa, dan bukan bantuan daripada musafir yang datang, tapi langsung hasanah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga akhirnya pun setelah sekian tahun Nabi Ibrahim alaihissalam pun pulang. Nabi Ismail alaihissalam pun sudah agak besar. Maka dan lagi turun perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana turun perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya untuk menyembelih daripada Nabi Ismail alaihissalam. Seperti dalam surat As-Saffat 103 sampai 105. Maka rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kecintaan beliau? Apakah lebih cinta mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala ataukah lebih cinta kepada istrinya ataukah lebih cinta kepada anaknya? Dan alhamdulillah rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu disampaikan kepada anaknya bahwa mendapat perintah untuk menyembelih, maka apa jawab daripada Nabi Ismail alaihissalam? Wahai ayah, lakukanlah, insya Allah aku orang yang sabar. Maka rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan perjuangan, dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, maka segera apa yang dikerjakan oleh beliau beserta istri dan anak beliau itu Nabi Ismail alaihissalam menjadi rukun haji. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rukun haji. Sebagai ritual haji, di mana ini akan dilaksanakan sampai hari kiamat. Dan berkat perjuangan beliau pun Allah Subhanahu wa taala beri sumber air daripada khasanahnya, air Zam-Zam yang tidak akan kering sampai hari kiamat. Selain daripada itu, dari keturunan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dilahirkan para nabi dan para rasul. Dari Siti Sarah, maka lahirlah keturunannya sampai Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dari Siti Hajar, akhirnya turun keturunan sehingga menjadi Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ini penghargaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkat pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Kita yang selalu mengucapkan dalam tahiyat kita Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semestinya kita pun berusaha bagaimana kita mengikuti dari apa perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kita harus mencoba membentuk keluarga di mana istri kita, termasuk diri kita juga, dan anak-anak kita itu bekerja sama untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhu awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa yuti'ullaha wa rasulah. Ulaika sayarhamhumullah innallaha azizun hakim. Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
kerjasama laki dan perempuan, suami dan istri adalah bukan kerjasama untuk materi, bukan kerjasama untuk membeli rumah, bukan kerjasama untuk membeli kendaraan, tapi kerjasama suami istri adalah membentuk keluarga yang mana akhirnya menjadi insan yang mutakin. Bagaimana di rumah kita selalu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, membaca sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dibaca secara bersama. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu didengar bersama. Kemudian bacakan kisah-kisah perjuangan para nabi, kisah-kisah perjuangan para sahabat radhiyallahu anhu. Sehingga dari keluarga kita, diri kita, istri kita, anak-anak kita, ini akan menjadi dai-nya Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi mungkar, yang selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Kemudian lahir daripada keturunan kita menjadi orang yang soleh, yang selalu menjaga sholatnya, yang membayar zakatnya, dan amal-amal yang lain. Kemudian akhirnya menjadi insan yang mutakin. Inilah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hikmah daripada selalu kita peringati hari raya Idul Adha, di mana kita berkorban. Bagaimana kecintaan kita kepada Allah harus lebih tinggi kecintaan kita daripada kecintaan kita pada istri dan anak kita. Ini bisa terjadi kalau istri dan anak kita itu pun mempunyai semangat yang sama. Kalau istri dan anak kita mempunyai semangat yang sama dalam perjuangan Islam, maka seorang bapak akan mudah untuk mengamalkan amal-amal agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan diri kita dan kita ada kemampuan untuk mendidik daripada keluarga kita, membentuk keluarga kita, sehingga keluarga kita acuannya, rujukannya adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal hurriyat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil kiamat. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah tidak perintahkan diri kita menyembelih anak kita. Ya, tidak menyuruh meninggalkan istri kita di tengah padang pasir. Tapi perintah Allah Subhanahu wa taala sekarang 10 Zulhijjah dan selama haji tasyrik adalah kita berkorban. Berkorban dengan sapi, dengan unta, dengan kambing. Maka inilah perwujudan tanda syukur kita kepada Allah. Banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita rasakan free, gratis. Kita lihat orang dewasa sehari bernapas, dalam sehari memerlukan kira-kira 550 liter oksigen. Allah Subhanahu wa taala beri. Kalau kita harus bayar, berapa yang kita bayar? 1 liter oksigen murni harganya 25.000.
Kalau setiap hari 550 liter kali 25.000, maka kita harus membayar 13 juta sehari. 13 juta sehari. Berapa setahun? Kalau setahun kira-kira 5 miliar kita harus bayar untuk bernafas. Tapi Allah Subhanahu wa taala kasih free. Kasih gratis. Tidakkah kita harus bersyukur kepada Allah? Dengan hanya mungkin 3 juta, 4 juta kita korban. Maka jauh daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mumpung masih ada kesempatan 3 hari, maka coba kita belajar sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Kita korbankan harta kita sedikit. Untuk apa? Untuk belajar berkorban. Maka dari itu, mari kita tutup khutbah ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin anta akhudhu min asiyatiha. Inna rabbi ala siratil mustaqim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina illa lil ladina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna min muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau Maha Pengasih, Maha Pengampun, ya Allah. Ampunilah segala kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau Maha Pemurah, ya Allah. Terimalah korban kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau yang memberi rezeki, ya Allah. Kau yang menguasai hati, ya Allah. Berilah kemampuan diri kami, ya Allah, untuk dapat berkorban, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau yang mengatur hidup mati kami, ya Allah. Jangan matikan kami, ya Allah, sebelum kami dapat pergi haji, ya Allah. Jangan matikan kami sebelum kami dapat berkorban, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, dengarlah doa kami, ya Allah. Berilah kemampuan kami untuk dapat mendidik keluarga kami, membentuk keluarga kami sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, Tuhan kami, dengarlah doa kami, ya Allah. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.